Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa pada tayangan dari media Ansor Kauman Kota Pekalongan. Bulan Ramadan sebagai bulan sejarah bagi umat Islam. Tak terlepas dari sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Kali ini pada season ini kita akan membahas tentang tema nuzulul Quran. Untuk menambah wawasan bagi kita semua, karena kita yakin pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada pasti sudah tahu tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Untuk membahas lebih dalam, mari kita obrolkan dengan Kang Ridho. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Ya, tentunya dengan kondisi yang sangat fit tentunya yang kita harapkan. Mohon sama Allah untuk tetap sehat walau dalam masa pandemi yang semacam ini. Keterkaitannya dengan apa yang tadi dengan sikapi bahwasanya untuk sedikit menambah wawasan. Iya, betul. Dalam turunnya Al-Quran, karena ini bulan Ramadan merupakan satu sejarah yang sangat berarti, dan Ramadan itu sendiri menjadikan mulia karena diturunkannya Al-Quran di dalam bulan tersebut. Jadi gini Kang, mungkin ada beberapa pertanyaan untuk menambah sedikit wawasan tentang nuzulul Quran. Jadi yang pertama itu, proses turunnya Al-Quran itu bagaimana sebenarnya? Terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus bagi kita semuanya, yang tentunya sebetulnya dari pemirsa yang budiman itu mungkin sudah mengetahui secara pasti, tapi tidak ada salahnya mungkin barangkali sekelumit apa yang saya ketahui. Artinya kita kembali kepada sejarah, di mana awal turunnya surat Al-Alaq yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mengetahui situasi dan kondisi pada saat itu, zaman di mana sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasul, yaitu zaman yang kita sebut zaman pra-Islam, atau di situ kita katakan zaman jahiliyah. Di mana mereka orang-orangnya mempunyai satu karakter ya yang boleh kita katakan amburadul, ya istilahnya punya budaya yang istilahnya itu saling tindih menindih, tidak tahu mereka melakukan kebaikan itu adalah kebaikan, juga tidak tahu kalau dia melakukan kejelekan itu adalah hal yang jelek. Lebih-lebih mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menghadapi situasi yang semacam ini, yang saling bunuh-membunuh, ya, yang saling kesewenang-wenangan dalam kepemimpinan ala suku mereka, ala kesukuan mereka di zaman itu, maka Rasul Muhammad SAW selalu pulang pergi ke Jabal Nur, yaitu tepatnya di Gua Hira. Ya, itu Nabi Muhammad selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketelatenannya Nabi Muhammad untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah Al-Quran untuk menjadikan satu jawaban, satu hujjah bagi mereka, bahwasanya mereka hidup itu melakukan sesuatu yang mana kebudayaan mereka atau budaya mereka yang lakukan tentunya itu adalah hal yang maksiat. Karena awalnya mereka tidak mengenal Allah dengan cara menyembah kepada hal-hal yang lain, seperti umpamanya kekuatan apapun yang mereka anggap besar, mereka dijadikan satu Tuhan mereka, sesembahan mereka, entah itu jin, roh, hantu, matahari, bintang dan lain sebagainya. Itu semua mereka jadikan Tuhan mereka dan dia sembah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasul Muhammad SAW. Ini berarti menjadikan satu bukti. Dengan adanya wahyu pertama ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sehingga Nabi Muhammad punya tugas untuk menyampaikan itu semua kepada umatnya, kepada golongan sukunya sendiri. Karena pada saat itu Nabi Muhammad yang istilahnya terlahir dari suku Quraisy, banyak sekali saudara-saudaranya atau paman-pamannya, keluarga dan sebagainya itu masih belum mengenal tentang kebaikan dan belum mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya
proses inilah yang menjadikan satu awal Nabi Muhammad bisa melangkah. Dengan bagaimanapun caranya Nabi Muhammad memberikan satu dalil ataupun bukti nyata untuk mengenalkan kepada mereka bahwa mereka yang lakukan itu adalah sesuatu yang mungkarat, sesuatu yang maksiat. Yang harus disembah itu adalah Allah SWT. Maka proses awalnya pada fase turunnya wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad di fase Mekah, itu Nabi Muhammad menerangkan ataupun mendakwahkannya agar mereka untuk mengenal kepada Allah SWT. Intinya akidah yang dia berikan, akidah yang didakwahkan oleh Rasul Muhammad SAW agar mereka bisa lepas dari hal yang maksiat, agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu ayat pertama. Bacalah ya dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini mereka biar tahu dengan membaca, dengan memahami ataupun melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat itu bahwa Allah lah yang wajib disembah. Maka fase Mekah inilah yang merupakan satu sejarah. Disitulah proses awal. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu gelutung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini melalui proses. Bagaimana saat itu ya bertahap. Bagaimana saat itu kejadian-kejadian yang ada. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya saat turunnya Al-Quran di fase Mekah mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa kembali kepada hal yang benar. Karena tujuannya Al-Quran itu sendiri ya tentunya bisa menjadikan satu alat bukti untuk hujjah kepada mereka yang menentang terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini selama dalam perjalanan kira-kira 13 tahun. 13 tahun Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam hambatan, rintangan dan tantangan. Ya, karena kalau kita bicara tentang proses turunnya, yaitu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah satu perjalanan yang sangat pahit. Tantangan, hambatan, bahkan Nabi Muhammad dihina, diejek, ya, mau dibunuh oleh mereka yang tidak mau menerima tentang keberadaan Nabi Muhammad. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu orang kemarin, kan? Nabi Muhammad itu adalah orang kemarin, ya, anak yatim lagi. Oleh karenanya mereka justru tidak mempercayainya. Tapi Nabi Muhammad dengan melaksanakan tugasnya dengan penuh akhlak yang tinggi, Rasul Muhammad SAW mengedepankan akhlak walau mendapatkan satu hambatan, rintangan, ejaan, hinaan dari sebenarnya. Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya marah, dendam dan lain sebagainya. Malah memaafkan mereka. Nah, disinilah proses awal Rasul Muhammad SAW menerima itu pada fase perkembangan ataupun fase penyampaian wahyu Allah SWT kepada Muhammad di Mekah selama 13 tahun. Nah, baru di Mekah itu sudah tidak bisa untuk dakwah karena mereka sudah benar-benar tidak mau menerima, ya, sehingga Rasul Muhammad SAW atas perintahnya Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Nah, maka proses keduanya melalui hijrah ke Madinah dengan perintahnya Allah SWT. Nah, itu fase wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT selama 10 tahun di Madinah. Untuk menarik poin yang tadi sudah diterangkan oleh Kang Ridho, mungkin dari penjelasan tadi bahwa tujuan Al-Quran diturunkan yaitu untuk menghilangkan sebuah sikap atau kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu, yaitu zaman-zaman yang kita kenal sebagai zaman-zaman jahiliyah, untuk menghilangkan sikap-sikap yang selalu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melanjutkan pertanyaan nih, Kang Ridho, ada satu lagi pertanyaan. Tujuan Al-Quran diturunkan itu apa? Ya, tentunya dengan adanya satu proses tadi yang kita jelaskan, dengan berbagai masalah yang ada, mereka tidak mengenal Allah SWT, maka Al-Quran diturunkan dengan dua fase, dari fase Mekah sampai fase penyempurnaannya di Madinah, sampai akhirnya bisa sempurna selama 23 tahun. Itu tentunya menggambarkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk memberikan satu peraturan perundang-undangan yang menjadikan satu dasar pedoman hidup bagi manusia yang mengakui keberadaan Allah SWT, yang mengimani Allah dan Rasulnya, yang mengimani bahwasanya
alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada awal proses tadi saya katakan kan untuk menanamkan akidah kepada mereka, karena di zaman itu tidak mengenal Allah, mereka menyembah kepada selain Allah. Ini adalah hal maksiat. Maka Al-Quran diturunkan sebagai hujah dengan tujuan untuk menjawab apa yang menjadikan hal-hal yang istilahnya mereka anggap itu adalah hal yang tidak benar. Nah, Al-Quran ini mendukung bahwasanya itu memang tidak benar. Yang dia lakukan adalah satu kemungkaran. Walau sebagian ada yang menerima, sebagian lagi ada yang tidak menerima, tapi tetap Rasul Muhammad SAW mendakwahkan dengan keikhlasan hatinya, dengan keteguhan dan keberaniannya menghadapi apapun yang dia jadikan tantangan. Karena itu memang jelas, khususnya dari suku Quraisy itu sendiri, ya kan. Nah, dari fase perkembangan berikutnya sehingga bisa sempurna, maka tentunya apa yang ditanyakan tujuannya itu Al-Quran diturunkan, ya tentunya sebagai hujah bagi mereka untuk orang-orang yang tidak menerima kebenaran Islam, dan tentunya menjadikan satu perundang-undangan dan pedoman dasar bagi kita-kita yang mengimani ataupun yang sudah bisa dikategorikan sebagai orang Islam dan orang mukmin, mengimani kepada Allah dan mengimani kepada Rasulnya. Sehingga Al-Quran diturunkan tentunya menjadikan satu pegangan pasti bagi kita semua untuk tetap kita pegang teguh, jangan sampai kita luntur. Maka nuzulul Quran ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya Rasul Muhammad SAW memperjuangkan demi umatnya untuk selamat dunia akhirat. Karena dengan Al-Quran inilah ya Allah memberikan wahyu kepada Rasul Muhammad SAW yang mana tujuannya umatnya untuk mengenal Nabi Muhammad, umatnya untuk mengenal Allah, umatnya untuk mengenal Al-Quran, ya, sehingga terbukalah hidayah dan taufik dari Allah SWT. Dengan Al-Quran itu kita bisa berpegang teguh dan bisa mengenal kembali bagaimana tentunya kehidupan yang sebenarnya sebagai pedoman hidup kita. Betul. Baik pemirsa, sangat detail sekali penerangan dari Kang Ridho ini mengenai tujuan Al-Quran diturunkan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu sesi tentang kesimpulan bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah perundang-undangan atau pedoman pegangan atas dasar hidup manusia yang tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan. Karena itu sudah menjadi sebuah pedoman, ya Kang? Ya, betul. Harus menjadi sebuah pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu, Kang. Betul. Dan untuk menutup session kali ini, kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.